Keinformasi lain, pemirsa, sejumlah warga Indonesia menyambut Presiden Prabowo Subianto saat tiba di Rusia. Saat Prabowo menyapa, ada anak kecil minta Lego ke Presiden. Jajaran diaspora Indonesia antusias menyambut kedatangan Presiden Prabowo di depan hotel tempatnya menginap di Saint Petersburg, Rusia. Ada PMI, ada diaspora, ada mahasiswa. Presiden pun menyempatkan diri untuk menyapa langsung para warga Indonesia yang menantinya. Presiden Prabowo sempat berbincang dengan seorang anak dari diaspora Indonesia. Anak laki-laki ini meminta Lego kepada Presiden Prabowo. Ganteng sekali. Makasih. Bapak izin mahasiswa dari Papua. Jangan dorong, Re. Presiden. Katanya mau Lego. Lego, you want Lego? Okay. Get this boy Lego. Yes, sir. Momen ini langsung disambut tepuk tangan dan sorakan hangat dari WNI. Presiden pun menyalami seluruh WNI yang menyambutnya. Jajaran Menteri Kabinet Merah Putih juga ikut menyambut kedatangannya. Di antaranya Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Pemirsa, usai digeruduk puluhan orang tua siswa sekolah PAUD dan TK Al-Karim Bekasi, Jawa Barat disegel Dinas Pendidikan setempat. Hasil penyelidikan Komisioner Perlindungan Anak Kota Bekasi ditemukan banyak pelanggaran terhadap anak didik. Usai menjadi sorotan publik terkait sebuah sekolah yang tidak memberikan kurikulum yang sesuai, Komisioner Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi, Jawa Barat mendatangi sekolah Al-Karim Islamic School untuk ingin mengetahui apakah hak didik anak di sekolah itu dapat dipenuhi oleh pihak sekolah. Usai mengunjungi dan berdialog dengan sejumlah perwakilan orang tua, KPAD Kota Bekasi menduga di sekolah itu terdapat sejumlah pelanggaran hak terhadap anak. Bahkan tadi ada satu orang tua yang datang, anaknya mau ujian susulan, ternyata sekolahnya digembok, gitu kan. Nah ini kan sebenarnya sebuah peristiwa yang ini harus benar-benar kita menjadi sebuah sorotan. Ada hak-hak anak di sini yang bisa jadi dikasihkan terlanggar, terutama hak pendidikan. Diketahui sebelumnya sejumlah orang tua murid melakukan somasi dan bahkan membuat laporan ke polisian karena diduga menjadi korban penipuan sejumlah uang yang telah disetor ke pihak yayasan sekolah, namun hak pendidikan yang didapat sang anak tidak sesuai harapannya. Akibat kejadian itu sekolah dinonaktifkan. Selain itu sejumlah tenaga pengajar di sekolah itu mengundurkan diri karena kecewa dengan pihak yayasan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, orang tua menuntut uang sekolah yang telah dibayarkan ke Yayasan Sekolah Al-Karim dikembalikan. Lalu bagaimana situasi terkini di sana? Sudah ada rekan Henry Aprila di Sekolah Al-Karim Bekasi. Henry, apa langkah selanjutnya setelah penyegelan yang dilakukan sejauh ini? Wiki, untuk di siang hari ini kami pantau memang situasinya memang cukup kosong sekali. Bahkan juga tidak ada wali murid ataupun pihak yayasan yang masih berada di Al-Karim Islamic School. Wiki, kita tunjukkan sedikitnya bagaimana situasi terkini yang tentunya sejak kemarin sudah dilakukan penyegelan tepatnya di hari Selasa 17 Juni 2025. Bahkan pihak sekolah pun juga telah melakukan nonaktif ataupun tidak adanya aktivitas belajar mengajar untuk para murid yang memang berada ataupun sekolah di Al-Karim Islamic School. Riki, sedikitnya kita tunjukkan juga bagaimana bukti penyegelan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Bahkan juga kami lihat ini sudah ada penyegelan di pintu masuk. Kalau kami saat ini berada di pintu belakang, kalau di depan memang sudah ada banner besar yang dituliskan oleh Dinas Pendidikan ataupun Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Ini salah satu bukti segel yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan bahwa penyegelan ini dilakukan agar membuktikan bahwa dari sekolah ataupun Al-Karim Islamic School ini sendiri telah melakukan pelanggaran-pelanggaran administrasi, bahkan juga pelanggaran-pelanggaran yang tentunya ini sangat merugikan murid dan juga pengajar, bahkan wali murid. Memang tawaran yang ditawarkan ini mengenai dengan pendidikan dengan berbasis pendidikan yang cukup baik, bahkan juga cukup menawarkan cukup
tawaran yang memang menggiurkan oleh para wali murid. Bahkan juga untuk saat ini para guru pun juga sudah mengundurkan diri karena menerima tindakan yang tidak enak oleh pihak yayasan setelah tindakan penyegelan sendiri. Bahkan juga ini sudah dilakukan penonaktifan untuk penerimaan siswa baru yang memang kabarnya memang untuk tahun ini di tahun masa periode 2025 dan 2026 pun juga telah dihentikan. Bahkan juga sampai sejauh ini kami belum menerima informasi terkait dengan bagaimana kelanjutan daripada siswa dan juga wali murid, bahkan masih terus diproses oleh pihak polisian dan Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Wiki. Baik Hendri, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Yang hari ini hujan abu vulkanik letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur makin terasa pekat. Puluhan ibu dan bayi dievakuasi ke lokasi aman. Dampak abu vulkanik juga membuat Bandara Franseda ditutup sementara. Sambil menggendong bayinya, sejumlah ibu dari Kringa, wilayah di perbatasan Kabupaten Sika dan Flores Timur, dievakuasi ke rumah persalinan di Kota Maumere. Ibu dan bayi terpaksa dievakuasi untuk menghindari paparan abu vulkanik pekat akibat erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. Evakuasi bayi dan balita menjadi prioritas lantaran rentan terkena penyakit saluran pernafasan akibat debu vulkanik erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. Asap semua ngepul, dan semua panik, lari keluar, berdiri di teras. Ini mama bilang tidak apa-apa, kita tidak boleh panik, kita duduk di dalam saja. Selain mengevakuasi warga kelompok rentan, BPBD juga membagikan masker kepada warga yang beraktivitas di luar rumah. Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur meletus Selasa lalu. Dentuman kuat disertai hujan batu dan pasir. 4.000 warga dari 5 desa di Kabupaten Sika telah mengungsi. Warga di sekitar Gunung Lewotobi Laki-Laki diminta tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 8 km dari pusat erupsi. Sementara itu, otoritas Bandara Franseda juga menutup sementara aktivitas penerbangan dari dan menuju Sika. Ratusan calon penumpang merefund tiket atau menjadwal ulang keberangkatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali membuat gebrakan di dunia pendidikan wilayah Jawa Barat. Melalui media sosial Instagram, kali ini KDM meminta orang tua murid membuat surat pernyataan bahwa tidak akan memidanakan atau menggugat guru apabila guru bertindak demi kebaikan murid. Permintaan Deddy ini merujuk pada banyaknya kasus guru yang dipidanakan saat berusaha untuk mendisiplinkan muridnya. Meski demikian, KDM juga memastikan Pemprov Jawa Barat tidak akan tinggal diam terhadap guru yang bertindak arogan terhadap anak didiknya. Kami harapkan orang tuanya untuk membuat surat pernyataan tidak akan mempidanakan guru, menggugat perdata guru apabila guru bertindak demi kebaikan muridnya, demi pendidikan muridnya. Dan seluruhnya dilakukan dengan keikhlasan. Semoga para orang tua bersedia untuk menandatangani itu, karena itu bagian dari membangun harmoni. Kecuali kalau gurunya melakukan tindakan karena kebencian, tidak ada unsur pendidikan, bahkan tidak memberikan tauladan, ya silahkan saja. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dilaporkan oleh seorang wali murid bernama Adel Setiawan asal Bekasi, Jawa Barat ke Barreskrim Polri buntut kirim siswa bermasalah ke barak militer. Bahkan KDM juga telah dilaporkan ke Komnas HAM karena alasan yang sama.